Oke teman-teman sekalian, selamat datang lagi di Get It TV bersama saya Rizali Febriansyah Dan saya Vicky Melian dalam program Get It. Nah, di video Get It kali ini kita akan bagi-bagi tips tentang tabung menabung nih. Yes. Oke, jadi kenapa sih kita akhirnya mau sharing-sharing tentang tips menabung? Karena kemarin tuh kita tuh dapat di TikTok, ada di Instagram juga. Itu orang-orang bagi-bagi tips menabung yang efektif katanya gitu. Apalagi orang-orang yang sekarang udah kelahiran 90-an ya. 90-an. Nabung itu penting banget. Pasti usia-usia teman-teman nih, usia-usia menikah, usia-usia beli rumah, beli mobil, beli segala hal ya. Jadi teman-teman pastinya harus nabung gitu. By the way, ini set baru yang keren nih, kacau. Ini kayak potensi Sandiaga Uno gitu. Mantap, ini banget sih. Iya kan, kayak Pak Uno, kesuksesannya juga sama sih. Pengusaha sukses banget. Kacau, gua nabung sebulan dapet lah 4.000. Oh, ribu, kira M. Oke, kita langsung ke videonya aja. Ini kita akan kasih 5 tips untuk menabung bagi teman-teman yang gajinya ada di angka UMR. Berarti UMR tuh berarti ada di angka 3,5 sampai 4,4 juta ya. 4 jutaan lah gitu. Jadi teman-teman masih tetap bisa menabung dengan 5 cara ini. Teman-teman bisa menabung di angka 4 hingga 15 juta dalam 1 tahun. Ini dia. Oke, teman-teman jangan pikir kita adalah pakar luar biasa karena di sini ada contekannya nih. Yes. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Jadi masih kelihatan. Iya, jadi tapi ya udahlah gitu. Oke, yang pertama itu 4 juta setahun. Gimana sih biar kita bisa dapat 4 juta dalam 1 tahun? Gampang banget caranya, ya. Gampang dong. Karena gini, kalian cukup menyisihkan 12.000 seharinya. 12.000 sehari dari penghasilan nih? Iya benar. Karena ini nominalnya cukup kecil gitu, jadi kalian bisa menggunakan celengan. Jadi sehari nih kalian masukin 12.000 setiap hari, tapi aja jangan ada yang bolong. Dan celengannya juga boleh celengan apa aja, mau celengan ayam, celengan babi, asal jangan celengan rindu. 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고. Nah berarti kalau misal kita 12.000 sehari, ini nggak harus orang-orang yang udah bekerja gajinya UMR. Buat murid juga bisa ya? Bisa, buat siswa, mahasiswa gitu kan. Pengusaha dong. Pengusaha mah kagak usah nabung 4 juta setahun. Ya menurut gue anak-anak sekarang 500.000 nyampe gak sih? Nyampe kan? Berarti bisa tuh, berarti dalam 1 hari sisihin 12.000, konsisten terus dalam setahun teman-teman bakal dapat 4 juta dalam 1 tahun. Oke, yang kedua. Next, 7 juta dalam setahun. Itu gimana sih caranya 7 juta? Nah, kalau 7 juta setahun itu sebenarnya prinsipnya mirip dengan prinsipnya mirip dengan yang tadi 12 yang 4 juta. Jadi kalau misalnya yang 4 juta itu kita harus menabung 12.000 sehari. Nah, kalau yang 7 juta setahun itu kita harus nabung itu 20.000 sehari. Naikin 8.000 ya. 8.000 walaupun orang-orang mungkin 8.000 tuh bisa beli nasi padang apaan 8.000. Lu cuma dapat nasi sama telur sama kuah. Sama kuah. Iya sih, gua ngalamin sih waktu kuliah sih. Iya, gua ke nasi padang cuman beli singkong sama terong 3.000. Entah 3.000 gua waktu kuliah. Terus nasinya gua bikin di kosan. Emang ya namanya juga anak kosan. Terus ya begitulah. Mungkin ini tetap masuk akal untuk orang-orang yang sudah bekerja dengan gaji yang UMR ya. Udah bisa banget 20.000 dalam 1 hari gitu. Nggak akan kerasa kok, percaya aja gitu. Nah 7 juta setahun tuh lumayan. Karena kamu bisa pakai duit itu buat jalan-jalan bisa. Jalan-jalan. Mungkin beli iPhone apa ya 7 juta ya? iPhone SE. SE 7 juta? Nggak tahu. Ya iPhone 6 bisa, iPhone 7 atau misal beli laptop bisa juga. Mungkin kalau misal yang tinggalnya di Bojongkoneng bisa beli tanah. Bisa beli tanah. Kalau kalian nggak tahu Bojongkoneng, cari aja di. Tapi bener nggak? Nyampe nggak 7 juta tanah di Bojongkoneng? Ya enggak lah, lebih lah. Soalnya kan ada kali yang semeter mah. Semeter ada ya kali, gue beli semeter doang buat kandang ayam. Ya iya nggak apa-apa sih. iya seenggaknya lu punya tanah kan, keren gitu. Oh iya. Gue punya tanah nih. Apa? Semeter. Next, yang ketiga. 10 juta dalam 1 tahun. Nah kalau ini agak sedikit perlu triks ada S, perlu trik. Jadi kalian harus dapat bantuan tabel. Ini tabel kita juga nyadur dari Get Rich. Nah ini dia tabelnya nih.
screenshot dulu ya. Oke, nah ini tuh 10 juta dalam setahun. Jadi cukup berbeda dengan yang 4 juta dan 7 juta. Kalau yang 10 juta ini kita tuh nabungnya mingguan. Tadi kan harian nih. Tadi harian. Sekarang mingguan. Jadi kalau dalam setahun itu kalian harus nabung itu sebanyak 52 kali. Cuman jumlahnya memang lebih besar dari yang tadi. Yang tadi kan sehari 12.000, 20.000. Ini jumlahnya lebih besar. Itu 40.000 sampai itu paling tinggi itu ada di 560.000 paling tinggi. Tapi kan mingguan hitungannya gitu. Nah, kalau bisa teman-teman lihat di tabel yang tadi, itu biar kayak ngerasa kayak wah gila, gue harus nabung 360.000 nih. Gampang kok. Maksudnya nggak gampang juga sih. Tapi ada triknya. Jadi teman-teman tuh nabung di angka terbesar dulu. Di nominal yang paling besar dulu. Jadi kan misal dalam sebulan itu kan ada 4 minggu nih. Jadi kan berarti 4 kali nabung. Nah, di angka terbesarnya berapa? Misal ada 560.000, ya udah. Minggu pertama itu dulu tuh. Ya, jadi ya pokoknya yang gede-gede dulu gitu. Nanti setelah teman-teman nabung sesuai dengan nominal yang ada di tabel, setelah nabung kalian langsung coret aja gitu. Coret. Tiba-tiba udah akhir bulan, akhir tahun deh. Iya, wah langsung 10 juta, beli tanah lagi semeter di Bojongkoneng. 2 meter dong. Iya, masih ada sisa kan? Iya, bisa 1,5 meter lah. Iyalah. 1,5 meter bisa. Tuh lumayan, kalian udah punya tanah 2,5 meter. Udah bisa bangun apa tahu? Bangun rumah. Jadi itu tipsnya, kalian buat nabung 10 juta setahun pakai tabel yang tadi ya. Oke, nomor 4 itu 12 juta dalam 1 tahun. Jadi naik 2 juta nih ya. Naik 2 juta dari sebelumnya. Nah, tapi kalau misal 12 juta itu berarti kalau misal kasarannya kita 1 juta sebulan ya. 1 juta sebulan. Nah, itu kita caranya hampir mirip dengan yang 10 juta itu pakai tabel. Ini tabelnya ada di sini nih. Screenshot aja. Nah, jadi kalau misal kalian ini memang lebih berat, kalau misal yang 10 juta kan tadi per minggu. Kalau ini tetap per hari, cuman jumlahnya nggak besar-besar banget. Itu kelipatannya ada 20.000, 25.000, 30.000, 50.000 dan 100.000. Jadi paling besar nih 100.000 ya. Paling besar 100.000 per hari. Hari. Bisa lah. Ya justru sama kayak tadi dong tipsnya. Jadi di awal-awal kalian bisa nabung dengan nominal yang paling besar dulu dong. Cuman kalau misal nggak mau ribet juga nih, ya bisa aja ya udah dalam misal habis gajian udah sisihin aja 1 juta gitu buat nabung. Kalau misal nggak mau ribet ya. Cuman kan kita ancang-ancang daily nabung itu biar nggak berasa tujuannya mah. Cuman kalau memang uangnya bisa disisihkan lebih dulu ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga gitu. Oke, tips yang terakhir. 15 juta dalam 1 tahun atau 5 juta dalam 4 bulan. Ini lebih mencengangkan karena kita dalam 4 bulan bisa dapat 5 juta. 5 juta langsung. Iya. Itu hampir ya 1 gaji lebih ya, 1 gaji lebih. Ini maksudnya ini patokannya tadi yang UMR ya, yang tadi yang kita sebutin di awal ya teman-teman. Yang antara 3,5 sampai 4,4 juta gitu. Jadi caranya itu kita nabungnya kan patokannya per 4 bulan. Kalau yang 15 juta per setahun ini per 4 bulan. Dan nabungnya juga per minggu. Jadi per 4 bulan dan nabungnya tuh per minggu dalam 1 bulan. Ada tabelnya juga nih, pakai tabel ini. Jangan lupa di screenshot juga tabelnya. Jadi biar teman-teman gak lupa gitu. Nah, ini tuh kita kalau bisa teman-teman itu nabungnya mengikuti tabel yang kita punya ya. Karena ini tuh jumlahnya konsisten, yaitu 1.250.000 dalam 1 bulan. Pengeluarannya. Jadi dalam 4 bulan tuh kita dapat 5 juta. Lumayan loh 5 juta dalam 4 bulan nih. Oke, jadi itu dia tips and trick dari kita biar teman-teman walaupun merasa gajinya kan masih kecil, gajinya masih UMR, tapi teman-teman tetap bisa nabung antara 4 juta hingga 15 juta dalam 1 tahun. Semoga membantu, semoga rencana nabung teman-teman sekalian gak cuma sekedar jadi wacana terus. Yang ingin nabung buat menikah bisa cepat terrealisasikan, ingin nabung buat kuliah, ingin nabung buat sekolah, ingin nabung buat bangun rumah, buat apapun itulah. Jadi tercapai pakai tips and trick dari kita, semoga membantu ya. Walaupun kita juga ini nyadur-nyadur juga, kita dari berbagai informasi. Tapi kalau misalkan teman-teman punya tips yang lainnya nih, boleh banget langsung di komen di bawah kolom komentar kita. Atau teman-teman misal ada ide apa lagi yang bisa kita bawakan dalam video Get It di episode selanjutnya, itu boleh juga tulis di kolom komentar, nanti admin kita akan membaca dan serahkan ke tim kreatif kita yang ada di belakang sana. Oke, tim kreatif tepuk tangan. Oh tidak dong, kita kan sudah punya alat. Oke, tim kreatif tepuk tangan. Oke, jadi
ya sekalian pamer alat baru. Nanti kalau misal teman-teman penasaran alat apa yang kita pakai, ada di video Getty tutorial di episode sebelum video ini bersama Michael Hambuali. Oh, mantap, kena kan? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya karena kita masih ada konten-konten lain yang tentunya akan menemani teman-teman yang masih terpaksa WFH, masih terpaksa di rumah aja, masih terpaksa belum bisa sekolah offline. Dan semoga juga 2021 COVID-19 udahan lah ya, tolonglah, capek kita ya Allah, kita. Berhenti titik. Iya, COVID yang baru juga tuh ada 4 varian, bayangin ya Allah. Yang satu ya belum keluar lagi 4. Astagfirullah. Kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat berakhir teman-teman. Ya, dan kalau misal teman-teman bertanya, wah ini kakak-kakak Getty TV kok masih pada masuk kantor? Tenang, kita setiap hari itu kita disemprot disinfektan seluruh kantor. Kita kalau masuk juga pengecekan suhu, kita juga rutin swab antigen, kita juga rutin. Jadi kalau memang ada yang nggak enak badan, itu pun nggak langsung dilarang untuk masuk kantor. Dan jumlah karyawannya pun maksudnya rolling masuknya. Jadi teman-teman nggak usah. Jadi sebagian WFH, sebagian WFO gitu. Nanti kita giliran WFO, yang lain masuk WFH. Jadi teman-teman tenang aja, karena kita juga harus terus memberikan edukasi pada teman-teman sekalian, memberikan video-video agar teman-teman juga nggak bosan terus di rumah gitu. So, thank you for watching bersama saya Rizal Febriansyah. dan Sam Kimilian. See you on the next video and goodbye.